Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Afandi, mahasiswa ujian online. Hari ini saya akan memberikan video mengenai berita tentang emas yang dari CNBC Indonesia yang berjudul "Investor Lagi Panik, Harga Emas Terbang ke Level Tertinggi 2 Minggu". Ditulis oleh Susi Setiawati dari CNBC Indonesia. Untuk masalah elastis permintaan emas global vs harga dari berita ini, saat harga emas naik ke US dollar 3.392 per troy ounce, permintaan global tidak turun drastis karena emas adalah aset safe haven. Permintaan cenderung inelastis dalam kondisi ketidakpastian ini. Artinya meskipun harga naik, investor tetap membeli karena emas dianggap penyelamat nilai suku bunga turun dan kepercayaan pada The Fed yang goyah. Kemudian untuk analisa positif, kenaikan harga emas global pada Selasa 26 Agustus 2025, harga emas naik 0,077% ke level 3,392 per 33 per troy ounce, level tertinggi dalam 2 minggu terakhir. Namun pada 27 Agustus 2025 harga sedikit terkoreksi 0,06% ke 3.389 per troy ounce. Penyebab utamanya pertama adalah ketidakpastian politik setelah Trump mencoba memecat gubernur The Fed. Kedua, persepsi pasar bahwa independensi The Fed yang terancam akhirnya membuat investor mencari safe haven emas. Sinyal dari ketua The Fed mengenai kemungkinan penurunan suku bunga pada September membuat menambah daya tarik emas yang non-yielding. Faktor yang mendukung adalah data ekonomi AS yang lemah, sehingga ekspektasi penurunan suku bunga menurut CME Fedwatch memperkirakan 87% kemungkinan penurunan 0,025 poin pada September. Kesimpulan positif untuk analisa positif adalah harga emas global saat ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian politik, yang mana Trump melawan The Fed dan ekspektasi kebijakan moneter AS yang membuat harga emas menjadi di titik saat ini. Untuk analisa normatif, untuk investor global dimungkinkan untuk mempertahankan alokasi emas dalam portofolio sebagai lindung nilai atau hedging terhadap risiko politik dan penurunan dolar Amerika Serikat akibat kebijakan moneter yang longgar. Namun, investor juga perlu waspada terhadap volatilitas jangka pendek yang tinggi akibat faktor politik. Kemudian untuk di Indonesia, produk emas batangan dengan sertifikasi internasional sebaiknya dipromosikan agar lebih diterima di pasar global. Kemudian untuk pemerintah mungkin bisa menimbang strategi cadangan emas nasional untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang, terutama ketidakpastian geopolitik yang meningkat ini. Untuk konsumen domestik, mungkin masyarakat membeli atau membuka tabungan emas untuk hedgingnya sendiri. Dan intinya dari analisis positif adalah harga emas naik akibat ketidakpastian politik dan ekspektasi terhadap pemotongan suku bunga yang terjadi. Dan untuk analisa normatif, investor sebaiknya menambah lindung nilai dengan emas, baik dengan emas antam atau yang lain, dan pemerintah dapat mengamankan cadangan emas nasional. Untuk elastisitasnya, permintaan emas global cenderung inelastis dalam situasi saat ini, yang mana terjadi krisis politik dan moneter, yang mana kenaikan harga tidak banyak menekan permintaan. Ya, sekian, terima kasih.